Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah di mana pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa menjalani aktivitas yang semua itu yang menggerakkan energi dari Allah Ta'ala, maka perlu kita selalu bersyukur. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, karena Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan juga walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang berhubungan dengan mengapa, kenapa nasib setiap orang itu berbeda. Maka kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran yang sebetulnya manusia ini punya pilihan dalam hidup ini, namun pilihannya itu tidak lepas dari hukum semesta, tidak lepas dari hukum sunatullah, karena Allah sudah memberikan yang namanya program atau sunatullah itu berlaku untuk manusia di planet bumi ini, termasuk kita semua ini. Jadi korelasi beberapa ayat yang dulu saya sampaikan dan juga tema-tema itu sebetulnya memang nanti ada kaitannya atau korelasinya. Jadi mengapa setiap orang itu nasibnya berbeda. Nah, apapun pemahaman kita, apakah kita percaya atau tidak percaya, ataukah kita diam saja, percaya tidak percaya sudah urusan, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Bahwa kehidupan manusia yang berbeda-beda itu adalah karena tautan balasan, atau bahasa Al-Qur'annya adalah jaza, atau kalau orang lain mengatakan karma masa lalu. Sebenarnya itu bahasa saja, kita tidak usah sebagai muslim tidak usah alergi itu bahasa karma dan sebagainya. Itu kan namanya kan juga balasan, itu karma, itu balasan. Bahasa Al-Qur'annya adalah jaza. Nah, itu adalah akibat dari pembelajaran atau peristiwa-peristiwa kehidupan yang menghasilkan tingkat kesadaran yang berbeda setiap manusia. Maka nasibnya juga berbeda-beda. Jadi tingkat kesadaran yang berbeda akan berpengaruh terhadap tindakan, berpengaruh kepada kebijaksanaan, berpengaruh kepada kesabaran, juga berpengaruh pada kualitas kasih sayang, berpengaruh pada belas kasih, juga respon terhadap setiap peristiwa dan emosi yang berbeda. Itulah tingkat kesadaran manusia. Jadi perbedaan kondisi hidup setiap manusia yang berbeda-beda itu memang ada hubungannya dengan tindakan-tindakan atau perkataan kita di masa yang lampau, atau istilahnya juga
rekaman-rekaman kita itu, atau kitab yang kita kerjakan harus kita baca dalam diri kita masing-masing. Nah, kehidupan ini tidak terjadi secara kebetulan. Yang memberi kehidupan itu Allah. Sedang kita ini disuruh memilih dan merancang kehidupan ini. Nah, kalau kita disuruh memilih, suruh merancang, ya, sebagaimana dalam surah 18 ayat 29 itu kan, mau kafir silahkan, mau mukmin silahkan. Nah, ini kan yang merancang kan kita sendiri. Maka kita sendirilah yang merancang kehidupan kita masing-masing dari diri kita semuanya ini. Dengan kata lain, balasan, jasa atau karma atau pakarti kita lah yang merancang apakah kita akan hidup banyak bahagianya atau banyak menderitanya. Sekali lagi, jadi yang merancang kita sendiri, ya. Balasan atau hukum sebab akibat itu, ya, sebab yang kita lakukan masa lampau itu akan menjadikan saat ini kita lebih baik, lebih bahagia atau banyak menderita di dalam ladang kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau leluhur kita, ya, mbah kita mengatakan wong urip ngunduh wohing pakarti. Ini balasan sama saja karena Allah itu sari'ul hisab, cepat sekali, ya, hisabnya. Nah, jadi mengapa, ya, nasib kita berbeda adalah karena apa yang kita lakukan di masa lalu itu berbeda-beda. Yang menghasilkan timbunan balasan atau jasa tadi atau karma masa lampau itu setiap orang memang berbeda, sehingga energi batin yang mendorong perbuatan kita secara otomatis berbeda-beda juga. Saya ambilkan contoh, ya. Contohnya begini, ada orang yang merasa bahagia apabila bisa membantu mengangkat penderitaan orang lain walau harus mengeluarkan hartanya atau duitnya. Sebaliknya, ada orang yang secara terus-menerus memboroskan hartanya untuk hidup bersenang-senang, bermewah-mewah, hidup foya-foya, mengumbar hawa nafsu, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap orang miskin. Itu nanti berbeda dengan yang tadi, yang peduli, punya kasih sayang, dan yang tidak peduli. Nah, sekelumit contoh perbedaan perilaku tersebut itu yang bisa menghasilkan tumpukan balasan atau tabungan balasan atau tabungan karma yang akan menentukan apakah akan menemui keberlimpahan hidup bahagia atau secara jannah, taman keindahan, taman kesejukan, taman kedamaian, atau akan menderita dilampakan dengan neraka psikologis pada kehidupan berikutnya. Nah, perbedaan dalam tumpuan atau balasan ini atau karma ini atau jasa setiap manusia inilah yang akan menentukan, ya, nasibnya. Atau tadi saya katakan luhur kita mengatakan wohing pakarti. Kemana kita, ya, setelah mendapatkan jasad itu, ya, hasilnya mendapatkan casing. Kalau kembali kepada suratin kan ada yang ahsani takwim, bisa mempertahankan, ya, orang yang tadi dermawan, baik kepada sesama, rahmatan lil alamin, belas kasih, penebar rahmat, itu dia akan mendapatkan yang terbaik, yaitu akibat dari wohing pakarti tadi. Dia akan, ya, mungkin dilahirkan tempat yang baik, dilahirkan negara yang kaya, yang makmur, ya. Kemudian mungkin juga lahir kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Karena apa? Setiap manusia inilah yang akan menentukan nasibnya, kemana kelak akan lahir, dari rahim siapa, keluarga kaya, keluarga bahagia, setengah bahagia, atau keluarga susah yang penuh derita. Itu lahir di mana, mungkin lahir negara di mana, daerah kaya makmur, negara konflik, miskin atau tandus, bahkan negara perang, ya, zaman sulit, ada yang di zaman muda. Nah, ini kita monggo boleh percaya boleh tidak. Tapi sebetulnya kalau namanya hukum alam,
Ya, hukum semesta sunatullah ini tetap berlaku walaupun kita percaya atau tidak. Maka kita bisa melihat saat ini, sekarang ini, ya, ada orang, ya, yang hidupnya sudah bahagia, ya. Kemudian ada orang yang menderita. Bahkan kita melihat hewan saja. Hewan misalnya kucing, ya. Ada yang oleh majikannya itu tidurnya di tempat bersih, ya, diberi tempat untuk BAB, kemudian diberi makanan yang enak-enak. Tapi ada kucing yang makan saja cari tempat-tempat sampah, tidurnya di, ya, kolong-kolong dan lain sebagainya, ya. Termasuk inilah sebetulnya kita harus berpikir, ya, seakan-akan kalau kita tidak mengenal hukum kausalitas, tidak mengenal hukum tabur tuwe, tidak mengenal hukum repetisi, tidak mengenal sunatullah yang istilahnya tadi, ya, tentang balasan atau jasa atau karma tadi, seakan-akan Allah tidak adil. Padahal itu ada hubungannya kehidupan. Maka, ya, kan oleh Allah juga diingatkan, ya. Sering saya ulang-ulang karena ini ada korelasi, ya. Surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Mengapa kamu kafir? Ya. Kafir harus kita terjemahkan, ya. Kafir itu kan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Kafir itu tertutup. Kenapa kamu masih tertutup, qalbumu masih tertutup, mata batinmu masih tertutup, jiwamu, mata ruhanimu, kenapa masih tertutup? Padahal kamu tadinya itu mati, lalu dihidupkan, mati lagi, dihidupkan lagi. Ini kan berulang-ulang karena dia belum ilahi rojiun, belum melebur kepada Allah, kembali pada Allah. Diberi, ya, aksani takwim, kemudian tidak malah hutang jiwa, banyak berbuat buruknya, akhirnya punya sebab yang buruk, berakibat yang buruk, mendapatkan aswala safilin. Ya, aswala safilin bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah itu. Dicontohkan ada yang kera atau babi. Nah, maka, ya, juga beberapa hal, misalnya di dalam surat 4 ayat 86, wa idza khuyitum bi tahiyatin fakhayu bi asana minha. Apabila kamu khuyitum diberi kehidupan, ya. Kalau terjemahan biasa itu kan penghormatan. Sebenarnya ini hayun itu hidup, khuyi diberi kehidupan, bihatiatin dengan kehidupan, fakhayu maka hiduplah biasana minha dengan yang lebih baik minha dari yang kemarin, dari kehidupan yang kemarin. Ya. Jelas sekali ini. Awo, ya. Ya. Di sini kan dikatakan fi asana minha. Awo rudduhu biya, atau yang sama dengan yang kemarin. Kebaikannya itu sama, ya. Tadi kalau bisa dermawan masih dermawan dan lain sebagainya, ya. Itu kan berarti sesama atau semisal kehidupan yang lampau, ya. Istilahnya mendapatkan yang serupa, hidupnya yang serupa, jangan lebih buruk, kan begitu maksudnya. Karena innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu penghitungannya itu sangat cepat, ya. Allah menghitung sesuatu itu sangat cepat. Nah, imatin yang berbahagia, dan juga korelasi ayat ini sering saya sampaikan juga, surat 7 ayat 25, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Disinilah kita sebetulnya harus berpikir, ya, bahwa sebetulnya kita mati hidup ini adalah di bumi. Ini Al-Quran, ya, Al-Quran yang dulu menyampaikan pertama kali ada lisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mungkin kalau memberikan fatwa atau sabda itu bertentangan dengan Al-Quran. Pasti menyempurnakan. Dan ini jelas sekali. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, ya, ada beberapa hal yang harus kita mengetahui dalam sunatullah. Tadi kalau pertanyaan yang awal tadi, kenapa nasib manusia di jagat raya ini berbeda-beda? Itu ya memang kehidupan masa lampaunya berbeda-beda. Ya, maka kita kalau nanti bisa memahami hukum repetisi, memahami, ya, ada keturbuhan, ada tarik menarik,
ada tabur tuwe. Ya apa yang kita tabur itu akan yang kita tuwe. Tidak mungkin kita orang lain. Dan Allah itu cepat sekali ya pembalasannya. Contoh aja kalau kita makan yang tidak halal thayyibah, kemudian banyak kolesterolnya, mengandung purin ya dan lain sebagainya, nanti juga bisa kena asam urat, kencing batu dan lain sebagainya. Ini kan ada hukum sebab akibat. Ya, apa yang juga kita tabur kita tuwe. Kan Allahnya kan jelas ya. Inna makana lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Sebenarnya kami telah menempatkan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya itu segala sesuatu sebab akibat atau kausalita. Maka dia pun mengikuti sebab atau sebab akibat itu. Nah, dalam hidup juga berlaku hukum tadi sebab akibat, hukum tabur tuwe. Maka sebaik-baik ya sebab yang baik itu menghasilkan akibat yang baik. Tidak mungkin sebab yang baik menghasilkan yang buruk. Begitu pula sebab buruk tidak mungkin menghasilkan yang baik. Apa yang kita tabur itu pula yang kita tuwe. Nabur kebaikan menuai kebaikan, nabur keburukan menuai keburukan. Nabur sedikit nuai sedikit, nabur banyak nuai banyak. Maka hendaklah kita menabur sesuai kerelaan hati kita masing-masing, tidak dengan berat hati atau merasa terpaksa. Sebab Allah mencintai orang-orang yang menabur dengan sukacita. Nah, jika kita menabur benih kebaikan, kita akan menuai buah kebahagiaan. Jika kita menabur benih kejahatan, kita akan menabur buah penderitaan. Jika kita menabur benih pikiran positif, kita akan menuai kebahagiaan, kejadian, dan pengalaman positif. Tapi jika kita menabur benih pikiran negatif, kita akan menuai berbagai kejadian dan pengalaman negatif. Nah, dengan pemahaman ini, jika ada hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita, ya, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita ya kadang sering tergoda menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Maka kita harus fokus berbuat baik saat ini, di sini, sekarang, supaya apa? Akibat kehidupan yang akan datang kita itu adalah hidup yang baik. Demikian jawaban saya yang berhubungan dengan kenapa nasib manusia berbeda-beda di planet bumi. Karena yaitu tadi, kembali kepada kita, pilihan ada dalam diri kita masing-masing, tapi pilihan kita tidak lepas dari hukum sunatullah atau hukum semesta itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahaya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.